Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Pembahasan tema Nur Muhammad kita kali ini kita ambil dari perspektifnya Syekh Sahal Al-Tustari. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi' Al-Tustari. Nama panggilan beliau Abu Muhammad, sedangkan misbahnya Al-Tustari, sesuai tempat kelahiran beliau, Tustar, Iran. Tahun kelahiran beliau masih diperselisihkan, yaitu antara tahun 200 atau 203 Hijriyah. Namun mayoritas penulis sejarah berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 203 Hijriyah berdasarkan tahun wafat beliau, yaitu 283 Hijriyah, dan umur beliau 80 tahun. Syekh Sahal menerima pendidikan tasawuf di usianya yang tergolong masih belia, yaitu berusia 3 tahun. Melalui paman beliau yang bernama Syekh Muhammad bin Sawar. Kemudian Syekh Sahal hijrah ke Abadan, yaitu salah satu kota di Irak. Di tempat ini beliau bertemu dengan ulama yang bernama Abu Hamzah bin Abdullah Al-Abadani. Ulama inilah yang mampu memuaskan hati Syekh Sahal atas pertanyaan-pertanyaan beliau. Syekh Sahal pun menetap beberapa waktu untuk menimba ilmu dari Syekh Abu Hamzah. Beliau banyak mempelajari tentang adab. Kemudian pada tahun 219 Hijriyah, Syekh Sahal berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Disinilah beliau bertemu dengan Syekh Zunnun Al-Misri. Beliau banyak menimba ilmu dari ulama Mesir ini, terutama dalam hal tawakal kepada Allah, yang nantinya menjadi doktrin yang banyak beliau jelaskan dalam tafsirnya. Jadi Syekh Sahal memiliki 3 guru yang sangat mempengaruhi hidup beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Sawar yang merupakan paman beliau sebagai guru spiritual beliau, Syekh Abu Hamzah Al-Abadani sebagai guru instruktur beliau, dan Syekh Zunnun Al-Misri sebagai guru mistik beliau. Mengambil dari ide Syekh Muqatil yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, Syekh Sahal Al-Tustari mengatakan adanya lajur cahaya, yaitu sejenis timbunan yang terdiri dari segenap jiwa-jiwa yang suci. Berdasarkan teori Syekh Muqatil sebelumnya yang sudah kita bahas, esensi Muhammad menurut Syekh Sahal Al-Tustari disebut Amud An-Nur atau tiang cahaya, yakni jasad halus dari keyakinan yang diemanasi dari Tuhan sendiri yang membungkuk kepadanya selama 1 juta tahun sebelum diciptakannya makhluk-makhluk. Tentang peran Nabi Muhammad SAW, Syekh Sahal Al-Tustari mengatakan, Allah dalam keesaannya yang mutlak dan realitas transendennya ditegaskan sebagai misteri yang tak tertembus dari cahaya ilahi, yang bagaimanapun juga mengungkapkan dirinya sendiri
dalam praktek perwujudan prakeabadian dari persamaan cahayanya, yaitu persamaan cahaya Muhammad atau Nur Muhammad dalam prakeabadian dilukiskan sebagai suatu masa bercahaya dari pemuliaan primordial di hariban Allah yang mengambil bentuk suatu tiang tembus cahaya, amud cahaya ilahi, dan membentuk Muhammad sebagai ciptaan utama Allah. Dalam menjelaskan terminologi ayat cahaya, yaitu surah An-Nur ayat 35, Syekh Sahal Al-Tustari mengatakan bahwa ketika Allah berkehendak menciptakan Muhammad SAW, Dia memunculkan sebuah cahaya dari cahayanya. Ketika Ia mencapai selubung keagungan hijabul azamah, Ia membungkuk dan bersujud di hadapan Allah. Allah menciptakan dari sujudnya itu sebuah tiang yang besar, bagaikan kaca kristal dari cahaya yang dari luar maupun dalam yang dapat tembus pandang. Selanjutnya, Syekh Sahal Al-Tustari mengaitkan cahaya Muhammad SAW dengan surah An-Najm ayat 13 yang berbunyi, dan sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Kata pada waktu yang lain ditafsirkan oleh Syekh Sahal Al-Tustari dengan ketika tiang cahaya Muhammad SAW berdiri di hadapan Allah. Di dalam hikayat Nur Muhammad SAW diceritakan tentang Nur Muhammad SAW disuruh bersujud selama 50 tahun di hadapan Allah. Dijelaskan bahwa sebelum dimulai penciptaan selama 1.000.000 tahun, Nur Muhammad SAW itu berdiri di hadapannya untuk memujinya dengan keteguhan iman, dan kepadanya diungkapkan misteri oleh misteri itu sendiri di pohon Sidratil Muntaha, yaitu tempat berakhirnya pengetahuan setiap orang. Ketika penciptaan dimulai, Allah menciptakan Adam dari cahaya Muhammad SAW. Cahaya para nabi, cahaya kerajaan langit, cahaya malakut adalah dari cahayanya. Begitu juga cahaya dunia dan dunia yang akan datang berasal dari cahayanya. Akhirnya, ketika kemunculan para nabi dalam alam raya spiritual di dalam pra-keabadian telah sempurna, Muhammad SAW dibentuk tubuhnya dalam bentuk temporal dan terestrial dari lempung Adam yang telah diambil dari tiang Nur Muhammad SAW dalam pra-keabadian. Dengan demikian, penciptaan cahaya pra-keabadian telah disempurnakan. Manusia pertama dicetak dari cahaya Muhammad SAW yang telah terkristal dan mengambil sosok pribadi Adam.